Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kita bertemu kembali pada video kali ini yang akan membahas tentang kompartemen seluruh tubuh kita yang nanti akan semakin membuka wawasan dan pikiran kita yang selama ini mengkaji diri Al-Quran yang tak berhuruf dan tak bersuara, tetapi dibutuhkan kecerdasan untuk membaca diri, dan itulah petunjuk yang sesungguhnya, karena dari situ kita akan memahami betapa maha akbar yang namanya Allahu Akbar. Oke, seperti biasa kita kembali ke narasumber kita, guru kita yang jadi panutan karena akan menyampaikan isi yang tersurat dan tersirat dari Al-Quran Mushaf. Inilah dia, Ki Jolo Jolo. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qa'il kitabihil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Alhamdulillah, sampai malam ini kita berbahagia sekali karena dengan keberadaan kita saat ini, sekarang detik ini, kita masih bersama ini dengan tak kurang suatu apapun. Sesungguhnya semua tidak lain adalah kekuatan dari Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Segala-galanya. Itu perlu kita sadari.
Karena mengapa pemirsa? Bahwa dalam segala hal bentuk apapun yang kita lakukan adalah pembuktian kita terhadap sumpah kita, terhadap janji kita kepada Sang Maha Pencipta. Kita sebagai khalifah fil ard itu sendiri. Makanya kalau kita mau membahas apa yang berkaitan dengan kekhalifahan, itu tidak bisa terlepas dari entitas apa yang sesungguhnya ada di dalam diri kita ini. Makanya sesungguhnya perjalanan kekhalifahan itu tidak bisa tidak. Kita mengesampingkan dari sebuah kisah kerasulan dan kenabian itu sendiri. Karena mengapa? Karena sesungguhnya perjalanan itu sendiri adalah kemasan kamu akan menuju ke sebuah puncak kehidupanmu itu. Entitas apa itu? Entitas itu ya, kita itu entitas langit dan entitas bumi itu. Artinya entitas itu sesuatu yang ada di dalam dirimu selain pemadatan ini. Karena mau tidak mau, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya diri kita ini ada jasmaninya. Nah, jasmani itu bisa disebut pemadatan secara materialnya, tapi entitas itu sesungguhnya katalis, sesuatu yang menyentuh kejiwaan, itu entitas sesungguhnya itu. Nah, kandungan-kandungan yang ada di entitas itu diatur oleh apa yang ada di dalam dirimu sendiri, itu merupakan dari departemen-departemen yang kamu tidak bisa mengesampingkan itu sesungguhnya gitu. Makanya ada departemen langit, ada departemen bumi, ada departemen jasmania, ada departemen yang kaitannya dengan rohania. Sekaligus di situ ada entitas jiwa yang tidak bisa sekedar kamu baca dengan sesuatu yang sifatnya kamu lihat dengan mata ini, tidak bisa. Pasti kamu nanti akan tertipu. Makanya mengapa kamu harus mempunyai ilmu sifatnya itu. Itulah ilmu kemakrifatan sesungguhnya di dalam Islam. Nggak bisa terlepas dari itu, karena tanpa kamu menguasai ilmu itu, maka akan terlepas entitasnya itu. Itulah sesungguhnya. Makanya ini nanti akan kita bahas agak lebih mendalam lah. Artinya mesti ada tingkat advance-nya yang lebih itu ada. Makanya saya sering ngomong, apa yang saya ketengahkan itu nanti akan membahas seluruh apa yang ada di dalam dirimu. Makanya tidak bisa kamu membahas Al-Quran ini dengan tergesa-gesa. Wa ajalahu minasyaiton. Sesuatu yang sifatnya tergesa-gesa, maka yang akan ketemui bukan sesungguhnya Allah, tapi yang akan kamu temui adalah ketergesa-gesaanmu itu sendiri. Sesungguhnya syaiton itu, satu artinya penyesatan, dua artinya itu termasuk sayatin. Jadi sesuatu yang sifatnya penyimpangan. Kalau dalam tubuhmu nanti termasuk kanker, di dalam tubuhmu bisa termasuk tumor. Itu sebetulnya penyimpangan, pemadatan dari material tubuhmu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan metabolisme tubuhmu itu sendiri ya. Akhirnya memadat akan membentuk seperti itu gitu. Itu yang berbahaya. Jadi saya masih ingin bertanya dulu sebelum mendalam. Kenapa disebut departemen dan disebut bagian, itu satu Ya. Kemudian kenapa disebut entitas, kenapa tidak disebut karakter, itu dua. Oh, boleh. Karena perbedaan kata itu kan membawa makna yang sangat jauh kalau Iya. seperti ini. Makanya Iya. kenapa saya tanya itu. Karena begini, karakter itu lebih ke sikap, tapi entitas itu lebih ke jiwanya itu. Jadi masuk melebur dalam dirimu itu. Kalau sikapnya lah itu karakter, karena nanti akan ke penerapannya. Tapi kan kamu harus ngerti entitas yang ada di situ. Itu loh. Karena berkaitan dengan pembuluh darahmu, berkaitan dengan sarafmu. Saya mengapa harus ngomong departemen? Karena kamu nyatanya hidup di sini. Kamu bernegara. Kalau saya ngomong departemen, pendekatanmu akan lebih mudah daripada saya ngomong ke Arab-Araban atau saya omongkan Arabnya itu loh.
Kan enak kamu pendekatannya secara departemen, karena nyatanya ada departemen pertahanan, ada departemen pertanian, ada apa, silakan gitu. Jadi kalau itu penekanannya kijolong, Ya. berarti kalau itu bagian ya sudah hanya sebuah tampilan 2 dimensi, selesai. Tapi begitu disebut departemen, maka di situ ada sistem. Iya, otomatis. Yang sistemnya itu ya tergantung mau apa. Banyak lah artinya yang berhubungan dengan kestabilan departemen itu. Ya monggo lah. Artinya begini. Di dalam neuron yang berkaitan dengan Lauhil Mahfuz atau yang berkaitan dengan Roksun Arsi, kalau bahasanya di Al-Quran itu lebih sebetulnya ke arsinya Allah, gitu loh. Tapi begitu saya menyebut ke makhluk, ke hambanya Allah, apalagi sudah terbentuk ini, saya pasti ngomong Roksun. Atau kalau orang Jawa ngomong ya sirah lah ya. Jangan jadi gimana ya? Karena kamu harus banyak menguasai vocab, kalau di bahasa Inggris itu vocab. Atau kamu harus lebih banyak menguasai istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang berkaitan dengan itu gitu loh. Sehingga kamu nanti tidak asing telingamu itu. Oh, ternyata entitas itu menyentuh sampai ke ranah ininya. Kalau departemen, mengapa departemen? Karena kamu itu terjadi dari 7 tingkatan. Kalau 7 tingkatan saya sebutkan kembali, berarti mulai dari kulit pembahasannya. Ada sendiri departemen perkulitan dan dokter kulit. Jenengan persani itu nanti yang dibahas apa? Menyakup banyak hal sebetulnya. Makanya saya cenderung lebih menyebut seperti itu. Karena mengapa? Kamu nanti akan ngerti detailnya itu. Oh, ternyata tidak semudah. Iya. Dan kamu harus ngerti itu gitu. Karena kalau tidak ngerti itu, kamu nanti latihan nafas ya sekedar ngambang lah kalau saya ngomong itu. Tidak bisa kamu diving di dalamnya, tidak bisa. Karena mengapa? Part-part yang harusnya kamu kuasai semua itu kamu tidak detail, tidak mendalam. Artinya tidak menguasai wa awalu wa akhiru wa dohiru wa baitinunya akan terlepas salah satu gitu. Apalagi saya nanti kalau sudah ngomong integritas ya. Karena di sini setiap departemen harus kamu pegang dengan integritas yang tinggi. Artinya tidak boleh bengkok sama sekali. Itulah nanti kalau di bahasa umul kitab adalah yang namanya sirotol mustaqim, itu sebetulnya bukan jalan yang sifatnya horizontal, tapi dia lebih ke vertikalnya. Makanya nanti ada sholat duhur itu. Karena duhur itu ditandai dengan menitan, detian, menitan, jam panjang, jam pendek, itu lurus semua ke atas. Habis itu belok sedikit, begitu nanti sudah kelihatan bayang-bayang, maka itulah kamu nanti masuk ke waktu duhur. Lah ini kalau tidak saya tertibkan mulai seperti itu, gimana kamu akan memahami ini semua? Karena menyakup beberapa hal. Inilah artinya kamu harus menguasai satu departemen ini dengan detail. Dengan menguasai satu ini, maka napasmu nanti bisa kamu arahkan. Oh, ternyata lapisannya seperti itu ya. Harusnya paham sampai ke arah itu gitu. Memang sulit ya, saya akui. Tapi begitu kamu nanti ngerti semua itu, maka luar biasa dampaknya. Kamu napas sedikit, kamu mau gerak apa gini, kamu selalu mengontrol itu semua. Karena gini, kamu itu sebetulnya ke khalifah fil ard, bayangkan ya, sopir tergandeng, sopir bis, pesawat, nahkoda, apa itu, kapal laut, itu sesungguhnya dia akan mempunyai segala kerumitan yang berkaitan dengan apa yang dia kendalikan itu. Lah dirimu tuh mengendalikan alam semesta loh, bayangkan. Kurang dahsyat apa? Makanya kamu harus mempunyai sifat-sifat yang dipunyai oleh kisah kenabian dan kerasulan itu untuk mensikapi alam semesta yang ada di dalam dirimu itu. Lah kalau tidak gitu gimana? Mengkorok saya kalau udah ngomong itu. Kamu tidak sekedar nyetir pesawat ini. Kamu tidak sekedar menakodai awak kapal atau apa. Lebih dari itu sebetulnya kendaraanmu itu. Cuma inilah namanya manusia, kendaraanmu, gitu loh. Ya. Makanya pahami di situ. Teddy ini maunya apa? Kamu pengen kan tak ungkap itu semua gitu loh. Itu nanti melibatkan 7 alam. Makanya di alhamdulillahirabbil alamin, alam semesta. Nanti tak bukakan ayatnya. Yang dikatakan alam semesta kan seluruh tuh. Kalau seluruh banyak apa sedikit tak tanya sampai? Banyak. Ya sudah. Bahkan alam semesta itu tak terhingga. Lah kalau sudah tak terhingga, jangan tidak menguasai part-part yang ada, yang untuk nanti kamu ketengahkan menjadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam perjalananmu menempuh kekhalifahanmu. Mau gimana itu?
Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Barusan clue-nya dibuka sama Ki Jolo-Jolo. Bagaimana kamu mau mewujudkan la ilaha illallah pada saat ujung terakhir nafasmu? Ketika Part-partnya aja nggak kenal kok. yang ada adalah beli pemirsa. Tapi saya sudah paham tadi ketika dia ngomong tak wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin, maka ujung-ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gampang ngomongnya pemirsa kalau ngomong inna lillahi aja. Tapi pas inna lillahi ison dan nyebut la ilaha illallah. Kalaupun juga harus disebut dengan kata-kata gampang dihafal. Tapi kok baru menyebut la ilaha illallah matanya kok mendelik mendur. Alamat itu pemirsa. Makanya itu bener jenengan beruntungnya jenengan sudahlah usia segini mirsani niki masih diketengahkan Al-Quran yang betul-betul gimana ya, saya itu sebenarnya kadang takut, betul takut. Karena mengapa? Saya takutkan nanti kadang kita itu akan membiaskan apa yang saya ketengahkan ini gitu. Apalagi jenengan menerimanya dengan kacamata yang selama ini sudah ada di dalam konsep kamu sejak awal gitu. Itu jelas tidak nyambung nanti dengan ini. Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Apa yang disampaikan Ki Jolo-Jolo barusan, coba pemirsa amati. Ketika kita ada di permukaan, maksudnya di atas tanah, nah kita melihat sesuatu jelas. Kalau ada sesuatu benda kena sinar, kena cahaya, maka pasti akan ada bayangannya. Tidak kena sinar tapi cahayanya redup, kita bisa melihat dengan jelas. Tapi manakala sebagian dari benda-benda itu dimasukkan air, seolah-olah kan bengkok, padahal itu lurus. Itulah kenyataan pikiran manusia yang selama ini ada. Termasuk diri saya, kan saya manusia, bukan golongan lain. Saya manusia. Ketika ada benda dimasukkan ke air, seolah-olah benda itu Mata belok sedikit, ada pembiasan. Nah, ternyata itu pelajaran kalau kita melihat Al-Quran dipastikan pembiasan. Karena kebodohan itu mau, ketidaktahuan itu mau. Tapi setelah saya ngaji sama Ki Jolo-Jolo, ya masih barulah beberapa saat. Ya paling nggak kalau dulu bengkoknya 45 derajat, sekarang tinggal 15 derajat. Alhamdulillah lah, amin ya Rob. Mana? Itu memang fungsinya itu. Makanya mengapa saya tuh bukan kok pengen sulit itu enggak sebetulnya. Saya sendiri sebetulnya ya pengen mudah. Tapi kalau Al-Quran itu memang begini pemirsa, nyun sewu ya, bukannya gimana. Al-Quran itu memang indahnya harus kamu gali, kamu renungkan, kamu resapi. Kalau enggak gitu ya enggak indah gitu loh. Karena keindahan itu kan bukan di tujuannya sebetulnya, tapi di prosesnya saat kamu akan mencapai tujuan itu. Itulah keindahan juga. Karena sebuah kemasan perjalanan itu kan, kalau katanya epic, ada eleginya itu loh. Saya kadang-kadang kalau lihat, dengarkan ya lagu-lagunya epic, ya itu hebatnya itu. Dan kalau kita mau mengoreksi lagunya epic itu dengan versi, kita harus benar-benar telanjang sebelumnya memandang Al-Quran itu, mengetengahkan Al-Quran. Artinya telanjang itu apa sih? Jadi kamu jangan membawa kemasan apapun yang ada di konsepmu. Nah, karena mengapa? Al-Quran itu kesucian. Jadi saat jenengan itu tidak murni lagi, punya konsep atau apa yang sudah ada di dalam dirimu, tertanam, kamu pakai mandang Al-Quran nanti tidak objektif lagi itu loh. Bahayanya ke situ itu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kalau bahasa paling gampang dari yang disampaikan Ki Jolo-Jolo barusan, panjenengan pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kalau sampai ada yang lahir sudah pakai baju atau pakai yang lain-lain, monggo silahkan ya, Al-Quran pakai gaya itu. Tapi karena kita ini sama, ketika lahir telanjang, tanpa kepentingan, jadi kalau memandang Al-Quran jangan pakai kepentingan. Nah, ada kepentingan.
seujung rambut aja sudah hilang nanti kesucian Al-Quran itu akan gitu. bias. Ya, maksud saya Nyun Sewu ini sudah sangat bener lah. Artinya begini Nyun Sewu ya, jenengan ini ingatlah bahwa sesungguhnya gini, Al-Quran itu kurang seperti apa. Wong kita ini usia sudah 55, dia bahkan sudah lebih 2 tahun dari saya, 57 berarti ya. Terus bisa mengungkap saat dia di rahim. Kalau nggak pakai Al-Quran dengan telanjang lagi, terus gimana Al-Quran itu nanti? Kan carut marut karena kamu campur-campur gitu loh. Nggak bisa, karena Al-Quran nggak mau seperti itu gitu loh. Bukannya gimana? Artinya begini, jadi kita harus mau nggak mau dengan kesadaran tinggi ya melepaskan semua atribut yang ada di dalam dirimu itu loh. Tempelan atribut yang ini Nyun Sewu, jenengan lahir ke jandai aslinya kan telanjang, digedong, dikei pampers, dikei celono, dikei ini semua itu sebetulnya kan aksesoris tempelan sih ngono loh. Biar kamu punya identitas. Si Kaji Sony, si Teddy kan punya identitas gitu loh. Lah identitas itu jangan kamu pakai letter L. Karena itu sesungguhnya bukan untuk kamu gitu loh. Yang kebutuhanmu itu menyentuh entitasmu itu, sesungguhnya entitas jiwa itu. Karena jiwa itu entitas kelangitan. Itu loh maksud saya. Makanya sang kholik gitu loh. Karena bukan campur tangannya manusia Nyun Sewu loh ya. Tangannya manusia itu kabeh serba aksesoris loh. Dia bisa mengusahakan itu. Bayangkan. Nah kalau orang Nyun Sewu loh ya, sebetulnya orang-orang kan juga pinter-pinter Nyun Sewu, nyatanya titel. Bahkan ada yang jadi sekelas menteri, presiden, bayangkan itu. Dia kurang berprestasi apanya. Nggak kurang itu. Tapi hanya coba suruh ngomong Al-Quran gitu aja lah. Padahal Al-Quran itu handbook dia lahirnya juga telanjang dulu itu gitu loh. Apakah dia tidak mau mengingat itu? Maksud saya itu loh. Nah saat harus mengingat itu, kan harus melepaskan yang namanya kecerdasannya itu. Artinya bukan titelnya itu. Maaf, bukan kecerdasannya. Titelnya itu, semua yang melingkupi dirimu menjadi status, itu lepasin dulu. Nek jenengan pengen bener-bener pinter Al-Quran dan seperti itu. Makanya saya kadang bingung. Baru kali ini saya menemukan bener setelah sekian lama saya tidak podcast, saya ada kepentingan di Jogja itu ya ini. Di sana podcast paling cuma 2 hari itu kalau tidak salah ya. Bayangkan saya baru pulang, mikir metodologi apa yang tepat saya mengetengahkan Al-Quran dengan keadaan seperti ini. Ternyata orang saya kirimi ngomong, kok angel mentak pahami bahasamu ini. Lah saya kan repot. Terus gimana? Mengapa dia sampai kesulitan? Karena ketutupnya itu loh ya. Yang sebetulnya bukan sulit kalau saya ngomong. Karena dia sudah kemasukan konsep, yang konsep itu telah dipakai lama, terus dikenakan Al-Quran yang sifatnya murni, suci. Lah kan delengap-delengap dia terkejut. Loh kok tidak sama dengan yang saya dengarkan, yang saya pelajari selama ini. Itu loh sesungguhnya. Akhirnya merasa sulit gitu loh. Jadi pemirsa Nur, petunjuk dan kecerdasan, sebenarnya istilah yang tepat itu istilah yang tepat, bukan sulit. Istilah yang tepat adalah saya tidak mau meninggalkan kenikmatan yang sudah saya nikmati selama ini. Iya, itu memang termasuk benar. Salah satunya, anggap aja nih orang yang sudah ada di level 6, dia nggak mau turun ke level 5. Iya. Apalagi yang ada di level 10, 9. Iya. Nggak mau dia turun ke level 6. Iya. Padahal pemirsa Nur, petunjuk, kecerdasan, sederhananya begini. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni. Nah, menutup ya seluas-luasnya, menutup itu menutup aurat, menutup kejelekan, menutup yang tidak baik. Allah itu menutup. Coba bayangkan pemirsa, lihat kuntilanak, nggak ada kulitnya, tembus pandang semua usus-ususnya, kan nggak enak lihatnya. Kalau dibayangkan film kuntilanak kan dibayangkan dari leher isi perut keluar jalan. Lah kan nggak enak, lah nggak ganteng walaupun mukanya cantik kan, tapi menyeramkan kuntilanak itu. Nah, tapi begitu ditutup
semua jadi indah. Tutup lagi pakai baju, pakai sweater, pakai jas. Akhirnya fungsinya banyak. Di samping keindahan, menjaga tubuh, suhu tidak terkontaminasi dengan suhu luar dingin. Nah, itu saya baru sedikit itu urusannya Ki Jolo-Jolo. Ketika 114 surat itu dipakai, bisa keliling dunia tanpa kelihatan. Ya, pokoknya gini lah. Jenengan nek pengen selamat urip ning kene. Wes nanti namanya beristri ya semua beristri lah, berkeluarga gitu. Bernegara ya bernegara, kita tidak bisa melewati itu. Karena kenyataannya sesungguhnya kamu itu tidak bisa meninggalkan yang namanya alam semesta. Nanti saya ketengahkan Al-Qur'annya itu dibuka dengan baca sendiri. Yang namanya alam semesta itu kan sesungguhnya meliputi seluruh alam semesta. Kalau seluruh berarti alam itu sesungguhnya sadar tidak sadar. Kan kamu melewati beberapa macam alam. Tidak bisa hanya kelihatan alam semestanya ini. Nah, jenengan mulai kita buka aja ya. Wa id akhad min bani adama min duhurihim duriyatahum wa asyadahum ala anfus. Duriyatahumnya ada enggak bahasa duriyatahum? Duriyatahum padahal di alam duriyat itu loh, kamu ditiup itu sudah. Berarti sebelum di alam duriyat kamu di alam apa? Kan harus kamu tanya lagi itu. Karena di alam duriyatnya kamu ditiupkan itu. Berarti kan sebelum di alam duriyat kamu di lauhil mahfudnya itu di mana? Itu kan kamu harus cari. Makanya itulah di alam arwah. Kelahiran pertama itu di alam arwah. Setelah alam arwah kamu nanti di alam duriyat. Terbukti enggak ayatnya bahwa di situ ada alam duriyat? Tak tanya. Sebutan duriyat di situ ada apa? Terus akan kamu terjemahkan apa itu selama ini? Ayo. Katanya di depan apakah ada terjemahannya? Orang kan bingung duriyah ini maksudnya apa. Selama ini orang ngertinya cuma duriyah Nabi. Itu loh. Makanya ini galinan. Kamu saya ajak berpikir cerdas. Garis keturunan Adam. Dianggap garis keturunan gitu ya. Padahal itu sebenarnya kamu itu melewati proses alam sendiri. Selain nanti kamu ternyata hidup di dimensi ruang dan waktu itu sendiri. Ini konsekuensi logis. Tapi kan kamu tidak bisa meninggalkan rahmatan lil alamin seluruh semesta alam. Berarti kan kamu harus melewati dari etapa-etapa itu. Itulah entitas langit kamu sesungguhnya. Itu golongan nasi bang kita dulu. Nah makanya saya akan ngomong. Ini akan saya tekankan karena nanti ini terakhir di ilmu kita. Kalau ini tidak saya ungkap sejak awal, jenengan itu bingung menerjemahkan alam itu aja sendiri. Ngomong alam akhirat ditekoi maksudnya alam akhirat opo alam akhiratku neng ndi kok mbok sebut-sebutne neng kene. Apa mbok alami setelah dari sini? Ya ndak mungkin. Nek kamu alami setelah dari sini berarti tidak perlu disebutkan di sini, tidak perlu diungkap di sini dengan ayat atau surat Al-Quran. Logikanya gitu loh ya, Nyun Sewu. Bukan marah ini. Saya penekanan, lebih ke penekanan. Biar kamu kayak kesetrum gitu. Karena kalau tidak saya gitu kan siapa yang mau menjelaskan ini gitu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi setelah beberapa waktu saya ngaji sama Ki Jolo-Jolo, yang dimaksud dengan akhirat itu adalah alam akhirat itu ada alam ketika kita sedang melakukan sholat, itu disebut alam akhirat. Ritual selain sholat. Bukan seperti yang selama ini kita bayangkan akhirat itu mengko wis mate duduk. Kalau itu yang terjadi ya nggak perlu diceritain, harus nang alam kelanggengan kalau mau dibahas mana. Karena di sana adanya cuman senang terus selamanya atau sebaliknya menyakitkan siksa terus selamanya. Jadi semua Quran itu adalah tentang cerita di sini sebelum dari sini dunia, cerita sebelum ke sini ya, dan cerita setelah dari sini. Cuman hasilnya 3 aja. bagaimana? Iya. Itu cuman tidak sesimpel 3 karena ada 114 surat. Itu pemirsa. Tapi saya belum, monggo Ki Jolo-Jolo. Artinya menerangkan akhirat tadi saja. Iya. Yang selama ini salah gitu aja. Bukannya gimana ya? Saya Ya salah kalau saya. Itu Saya ya, kan sudah ngaji. iya. Salah gitu aja. Gini lah. Perkara beda urusan nanti. Makanya memang Al-Quran itu pembeda, Mas. Makanya Al-Quranul Karim itu sesungguhnya kalau kamu sudah menemukan apa ya, saya mau ngomong gitu nanti dikira tak tega tuh, tapi nyatanya berubah nggak bisa. Ya, jadi gini,
Al-Quranul Karim akan kamu rubah Al-Quran 4 kali menurut apa ya pantes ya Mas? Ya, Ya udah, saya tak tanya. ya nggak mungkin. Nah, ini kan Al-Quranul Nul Karim, Karim. Al-Quran Azim. Ya, Ini Al-Quran sebaik-baik Azim. hadis. Ya. Kalau omongannya orang, siapapun yang ngomong sekelas Nabi pun namanya nanti jadi qaul. Oh. Itu Bukan sesungguhnya. bukan firman Allah. Ya, bukan firman Nah, Allah. gitu aja, bukan wahyu. Artinya gitu, bukan Termasuk Quran. mau sidul keok, sidul puut, Ya. itu tetap bukan firmannya. Bukan firmannya. Allah. Silahkanlah, saya tidak pernah menyitir itulah kalau tidak penting-penting amat bener gitu. Jadi hari ini pemirsa, kalau boleh saya ngomong, tapi memang pasti banyak beda. Saya nggak ngurus. Yang penting tujuan kami adalah menyampaikan isi Al-Quran sebatas kemampuan kami yang kami tahu. Apa itu? Gak bakal pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan bisa sholat khusyuk, gak mungkin. Mau kursus dimanapun ada sekolah atau kursus sholat Ya. khusyuk, gak bakal ketemu sebelum syarat utama terpenuhi. Betul. Apa itu syarat utama? Penyaksian dulu. Ya, sudah. Tanpa penyaksian nggak mungkin. Konsen. Nah, itu aja. Iya. Apa penyaksiannya? Kalau di sini sadar. Iya. Kalau kita begini pemirsa gampangnya. Ini saya sekarang cerita. Waduh, sepeda motor merek Kinki ku apik. Ya. Saya cerita Kinki. Tapi orang nggak pernah melihat Kinki, nggak bisa membayangkan. Iya. Apa? Durung numpai. Ah, wes gitu Nah, aja tuh. lah. Tapi begitu iki lho sing kaya wingi motor Kinki. Nah, berarti kan sudah sama-sama pernah melihat kaya wingi. Oh ya numpai ya nyekeli ya sembarang. Selama panjenengan belum iso nyekeli Gusti, hakul yakin nggak bakal bisa kusuk. Kamu didongokne wong sak 10 miliar orang penduduk bumi mendoakan kamu semua matimu adalah husnul khotimah. Bahkan yang mengantar ke sareanmu atau ke alam kelanggenganmu, alam keabadian itu sebanyak 8 miliar penduduk bumi tidak akan kamu husnul khotimah. Taruhan sama saya itu. Saya berani ngomong. Walaupun yang mendoakan Imam. Ya Imam Mahdi lah. Jadi itu setelah. Jadi gini pemirsa, sederhananya gini. Saya lebih sederhana lagi. Coba bayangkan saya kalau menyebut kacang hijau Ya. atau burjo, kalau di sini terkenal bubur Ya, kacang hijau. Ya. Itu enaknya disebut-sebut apa dimakan? Ya. Ya diparani nggawa dhuwit, Nah. makmo. Nah. Engko gak sanggup ceritane awakmu mulai guyu wareg enak ya bae. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Tapi kok dibikin jadi apa namanya? Gak ngene Mas pengalaman. Jenengan biyen tak wis tak ngonokne sih. Ya, tapi kan belum Ya, kebuka ya, mangan petunjuk. sate, rasa sota sate. Ya, tapi kan Nah. belum kebuka petunjuk Nur kecerdasannya. Ya, ini sudah Nah. kelihatan dia. Jadi waktu itu mungkin 10, 12, 15 tahun yang lalu. Ketika saya diajarin, saya gini toh. Tapi karena memang ya bahasa sederhananya gini lah. Kalau Allah Jadi belum gak membukakan seneng. pintu, Iya. Allah belum membukakan pikiran hati petunjuk kita, tidak akan terbuka memang. Tapi yang penting kita tuh berniat, kepingin aja loh minimal. Dengan kepingin akhirnya itu dibuka sedikit. Ya, karena penasaran itu aja lah. Jenengan nek penasaran bener-bener sebetulnya apa tuh sing di podcast di NPK itu penasaran aja lah. Terus keinginan tahumu tinggi terhadap NPK sesungguhnya apa tuh yang dibicarakan, kok aku bingung gitu loh. Dengan seperti itu kan kamu tumbuh untuk menggali itu gitu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya ini mendengar kalimat loh ya, suhudul wahdah bil kasroh, suhudul kasroh bil wahdah, itu mulai umur 14-15 tahun. Ya. Guru-guru saya tuh ngomong suhudul bil kasroh bil wahdah, suhudul wahdah bil kasroh. Saya jadi, kalau diartikan tuh melihat yang banyak ke yang satu, melihat yang satu ke yang banyak. Kalau pakai bahasa sekolahan, dari induktif ke deduktif, induktif, setipe lah kalimat itu dengan banyak versi. Sampai beberapa bulan kemarin,
Sudul kasrah bil wahdah, sudul wahdah bil kasrah. Mau wujudullah. Saya diam aja. Tapi saya paham. Cuman itu bagaimana dalam praktek realitas hidup sehari-harinya. Nah, Ki Jolo-Jolo inilah yang membuka mukodasil tua saya. Ketika mukodasil tua, tambah bingung sampean. Enggak apa-apa, bingung sih, kayak baru. Ketika mukodasil tua saya ikut dibuka sama Ki Jolo-Jolo, ternyata luasnya saya hitung kemarin baru 4 lapangan sepak bola. Padahal mukodasil tua itu luasnya seluas alam semesta. Iya. Tapi karena kita ini cuma dipakai rumah kantor, kantor warung, warung rumah, rumah kamar mandi beol, masuk lagi ke ruang makan. Maka mukodasil tuanya isinya itu. Iya. Tapi begitu Iya. kita lihat mukodasil tua kita itu ngelilingin bumi, Ya sudah. Unlimited itu yang kamu akan temui dan itu jumpai. monggo Ki Jolo-Jolo bilang. Itu Saya makanya paham, saya selalu mengetengahkan Al-Quran itu sebetulnya tidak sulit selama kamu betul-betul mau kembali kepada keobjektifan. Kamu harus selalu mengingat kepersaksianmu itu. Artinya mengingat kepersaksian ini, kita memang sudah tua nyatanya seperti saya sendiri, tapi saya selalu mengungkap persaksian saya, kesahadan saya, kemusyahadaan saya terhadap Sang Pencipta itu gimana. Pada saat saya bersahadat di situ, mataku belum bisa tak pakai melek kok. Itu loh. Logikanya itu aja lah. Lah kamu pengen mengungkap itu kan berarti harus pendekatan secara Al-Quran dulu, dan kamu harus ngerti isi Al-Quran, pesannya itu apa sebetulnya dengan persaksianmu itu, pesannya apa sesungguhnya, kan itu harus kamu gali. Nah kalau kamu tidak mengenali dirimu sendiri, entitas apa yang terkandung di dalam dirimu terdiri dari apa, makanya saya ngomong departemen langit sesungguhnya kepalamu itu. Tapi selain ada departemen langit, kamu itu terdiri dari 7 lapisan. Berarti kan menyangkut departemen perkulitan, departemen perdarahan berarti nefron, terus habis itu departemen perdagingan, habis itu departemen keototan, habis itu kesarafan, habis itu artinya kan saraf gitu loh, terus habis itu tulang, habis itu sumsum. Lah ini kalau kamu pikir aja ya, nyuwun sewu, ada berapa departemen? Kan ada 7 departemen. Lah setiap departemen ini dia mengandung molekular sekaligus mengandung sel-sel. Ada sesuatu yang membentuk di situ, dan itu harus metabolismenya betul-betul balance. Kalau tidak balance, sakit kamu, itu wajar. Lah makanya saya kan lebih gimana ya? Kamu itu akan saya buka, saya ungkap semuanya itu loh, dengan kejadian dirimu itu gitu loh. Tidak sekedar sebelumnya, setelah di sini, nanti saat di sini, dan setelah dari sini bagaimana? Karena ini nanti tidak sekedar sesederhana ini. Begitu kendaraan sudah kamu kembalikan yang kuburan, itu loh. Kamu harus bertanggung jawab karena kamu punya entitas kejiwaan itu tadi. Nah itu kalau tidak kamu bahas di sini dulu, kamu besok gimana? Kan jadi orang bego kamu, wong nggak tahu sama sekali tentang dirimu kok. Bukan bego lagi kalau sudah nanti tidak beruntung. Ya menjadi orang apa? Jadi ya, tidak beruntung rugi. itu. Orang yang merugi. Sangat merugi. Kamu kelihatannya sholat jentat-jentit, bahkan semiliak jentita. Ya akhirnya kamu bilang, loh ternyata apa yang saya amalkan kok enggak ada bekasnya Gusti. Kan gitu kamu nanti. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya teringat di balik layar ketika saya dikasih ngerti sama Ki Jolo-Jolo tentang setelah kita membuka kulit, kemudian darah, kemudian masing-masing bagian itu ada sel-sel molekul-molekulnya. Saya langsung ingat, saya bagi sama pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan biar tidak lupa. Jadi saya berbagi karena biar masuk yang baru lagi. Ternyata selama ini seperti juga yang saya alami dan sadari dengan kebodohan saya kemarin. Jujur aja pemirsa, saya sehari itu dulu tapi lagi gila-gilanya baca sholawat itu ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Iya.
ternyata setelah saya ngaji sama kamu jolo-jolo, habis itu saya perhatikan, saya pikir, saya renungkan, ketika saya berbahasa begini, shollu ala nabi, katanya kan orang begitu kan, shollu ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Tapi ketika pun ada di Qur'annya, saya membaca juga Allah pun bersolawat. Iya, Nah, iya. itu saya pahami satu persatu. Kok Allah bersolawat kepada Muhammad? Iya. Nah, shollu ala nabi. Nah, Itu kan? itu sesungguhnya kepada risalahnya sendiri. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir, oh, karena di dalam tubuh kita tadi, kalau bahasanya Ki Jolo-Jolo, masing-masing departemen. Sekarang kalau yang tidak bergerak kita rada sulit membayangkan bisa. Tapi sekarang yang bergerak saja, darah itu kan bergerak terus tuh, mengalir. Iyalah. Dan itu selnya otomatis bergerak juga, molekulnya juga otomatis bergerak juga. Ternyata kalimat orang pertama kali menyebut sel bagian yang terkecil itu dari sholawat tadi. Iya. Nah, itu ternyata sholawat itu yang benar adalah, contoh begini pemirsa, ketika pemirsa mau mensedekahi seseorang, ini sholawat sekali memberi, seluruh sel ini tubuh bergerak. Ini jutaan kali kalau sampai ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, itu seolah dengan sekali bergerak membuat kebaikan, kemanfaatan. Iya. Itu ternyata makna sholawat yang sesungguhnya. Iya. Bukan dek jero kamar menang duit 10.000 dikempit, bukan. Tapi duit 10.000 itu kan udah banyak kan, kayak Pak Prabowo kemarin menunjukkan 13 triliun dia dum neng seluruh rakyat Indonesia MBG. Mantap Pak Prabowo. Monggo. Itu. Makanya sesungguhnya kan kita dalam menjalani kekhalifahan itu harus selalu ingat gini aja lah. Yang penting jenengan tuh selalu ingat kepada umul kitab, Mas. Sesungguhnya itu. Karena mengapa? Karena Al-Qur'an 37, 114 surat 6666 ayat itu sesungguhnya ya hanya dikemas di satu umul kitab itu. Dan ternyata umul kitab itu bukan sekalipun itu firman-Nya Allah, tidak merupakan bagian surat dari Al-Qur'an sendiri, tidak masuk surat, tidak masuk juz. Iya apa enggak? Sekarang saya tak tanya. Pancasilanya lah, gampangannya. Makanya Al-Fatihah itu sendiri sesungguhnya sudah dikasihkan ke kamunya itu, gitu loh. Mengapa dikasihkan ke kamu? Karena Fatihah itu sesungguhnya ya kamu. Ini yang saya tulis, saya lafalkan loh ya. Tapi sesungguhnya dirimu itu, kalau yang tidak tertulis. Dan buktinya sama. Itu. Al-Fatihah kan 7 7 ayat. Iya. Seluruh kompartemen departemen Departemen juga juga 7. Lapisan luar tubuh juga 7. 7. Alam semesta ini ternyata kemarin kan juga 7 loh. Waktu yang kamu hadapi sampai menjadi tahun Hijriah maupun Syamsiah, wal qamari idza wa samsi wal qamari idza talaha, itu ternyata 7 apa enggak? 7. Surga tingkatannya 7 enggak? 7. Bumi tingkatannya 7 enggak? Nah, neraka ya 7. Nah, seluruhnya kan lapisan 7. Ada apa dengan umul kitab sesungguhnya? Yang menyalahi cuma satu. Apa? Lapis legit itu sakarepe. Itu. Lapis legit sakarepe sih gawe. Sampai 15 lapis. Ini sudah lama. Ya. Jadi pemirsa, jadi kalau apa-apa tuh pemirsa kalau sudah tegang dibikin ketawa. CR ringan pemirsa, ya.